Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru, acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab dalam program Anda Bertanya. Kami menjawab, kami menghargai kebebasan manusia dalam mengajukan pertanyaan dan kami berusaha dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan saja untuk menyajikan jawaban yang logis dan alkitabiah terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan untuk episode hari ini adalah kita membaca dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan pertanyaannya ialah apa arti kegenapan waktu itu dan mengapa Allah menanti selama kurun waktu ini dari kejatuhan sampai kedatangan Kristus. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bertemu setelah rehat. Kegenapan waktunya merupakan ungkapan yang disebutkan dalam surat Galatia 4 ayat yang keempat ketika Paulus berkata, tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, yang ditusuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak, dan kegenapan waktu berarti waktunya telah tercapai. Ada garis waktu yang diikuti oleh Tuhan yang akhirnya adalah kedatangan Kristus. Di akhir garis waktu ini, Kristus akan datang ketika bumi diuji dan disiapkan untuk kedatangan Kristus. Inilah yang disebut kegenapan waktu. Namun kita harus membedakan antara kata kegenapan waktu dan kegenapan zaman. Kata kegenapan zaman disebutkan dalam Efesus 1 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk persatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun yang di bumi. Yang dimaksud dengan kegenapan waktu adalah kerajaan 1000 tahun, zaman pemulihan segala sesuatu. Kegenapan waktu adalah penyempurnaan waktu melalui kedatangan Kristus dalam bentuk manusia. Tetapi untuk mengetahui mengapa Allah menunggu begitu lama dalam kurun waktu ini 4000 tahun dari kejatuhan manusia sampai kedatangan Kristus, setidaknya ada alasan-alasan dispensasi moral dan alasan-alasan pendahuluan politik. Ketika saya mengatakan alasan dispensasi moral, itu berarti ada sesuatu yang bersifat moral bagi Allah, di mana dia ingin menguji manusia melalui hal itu untuk meyakinkan manusia bahwa ia tidak baik dan ia tidak dapat memulihkan dirinya sendiri dan ia tidak dapat mengandalkan kelayakannya untuk menerima kebenaran Allah. Allah ingin menyampaikan kepada manusia bahwa ia adalah makhluk yang gagal dan rusak sehingga Kristus akan datang dan menjadi obat Allah bagi penyakit manusia yang tidak tersembuhkan. Apa saja alasan dispensasi moral tersebut? Ketika kita membaca Galatia 4 ayat 4, apa yang telah saya katakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah putus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah menguji bumi dengan banyak dispensasi. Kata dispensasi berarti cara Allah berusaha dengan bumi. Tapi mengapa? Untuk menguji bumi dan pada akhir setiap dispensasi, kegagalan bumi terbukti sehingga kebermanfaatan manusia hilang dan disingkirkan agar manusia diyakinkan dalam hatinya bahwa ia membutuhkan keselamatan dari Allah. Sebagai contoh, ada dispensasi ketidakbersalahan, yaitu Adam di Taman Eden. Itu berakhir dengan kejatuhan Adam. Kemudian hati nurani diperkenalkan dalam dirinya dan dispensasi hati nurani berakhir dengan air bah. Setelah air bah dispensasi pemerintahan manusia dimulai pada zaman Nuh dan berakhir dengan Menara Babel, yaitu kekacauan bahasa. Kemudian datanglah dispensasi para bapa atau dispensasi janji yang dimulai Tuhan dengan Abraham dan berakhir dengan penyembahan anak lembu emas. Lalu datang dispensasi hukum Taurat yang berlangsung selama 1500 tahun dan ketika genap waktunya, Kristus datang di akhir dispensasi ini. Dispensasi hukum Taurat. Mengapa ada dispensasi hukum Taurat? Agar manusia diyakinkan bahwa ia rusak dan membutuhkan Allah. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia karena kodrat manusia telah rusak bukan karena kekurangan dalam hukum itu sendiri, tetapi karena kelemahan dalam kodrat manusia. Ketika Kristus datang, dia menyelesaikan pekerjaan itu dan menghapus segala kekurangan serta kegagalan kita dan memikulnya di kayu salib. Dan dia akan menjadi obat dari Allah bagi penyakit manusia yang tak tersembuhkan. Apa sebutannya? Alasan dispensasi moral. Ada juga Ibrani pasal 1 ayat yang pertama ketika dia berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka Allah berbicara kepada para bapa leluhur di masa lampau dengan berbagai cara. Tetapi waktunya telah tiba ketika pada kepenuhan waktu dia tidak berbicara kepada generasi sekarang di dalam anaknya, melainkan dia telah berbicara melalui anaknya.
Karena Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Allah pada zaman dahulu telah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris. Atas segala sesuatu dan olehnya juga ia telah menjadikan alam semesta. Alasan telah saya sebutkan ini disebut sebagai alasan dispensasi moral. Namun, adakah alasan pendahuluan politik? Tentu saja kita tahu bahwa ada nubuat dalam Mika 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa Kristus harus lahir di Bethlehem. Namun Yesus dan Maria tinggal di Nazaret dan Allah telah mengatur bahwa Kristus harus lahir di Bethlehem dan bahwa ia harus lahir pada masa sebuah kekaisaran yang akan menguasai dunia dan bangun jalan-jalan serta memberikan perhatian pada kebudayaan. Kekaisaran ini adalah Kekaisaran Romawi. Jadi Roma pada masa Kristus lahir membangun jalan-jalan untuk mempermudah perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem dan benar-benar mempermudah penyebaran Injil setelah Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga. Allah telah mengatur ini. Kapan? Sejak lama bahwa Kristus akan lahir pada masa Kekaisaran Romawi. Kapan hal ini dinyatakan dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua dalam gambaran masa-masa bangsa-bangsa. Pada masa Kekaisaran keempat, Mesias akan disingkirkan, Kristus akan mati. Jadi sangatlah penting bahwa surga mengatur peristiwa kedatangan Kristus pada masa Kekaisaran Romawi. Mengapa? Karena kekaisaran ini membangun jalan-jalan, mempersiapkan jalannya. Mengapa? Karena kekaisaran ini memiliki pengaruh di seluruh dunia. Mengapa? Untuk memberikan kemungkinan perjalanan dan komunikasi. Sehingga berita Injil dapat disebarkan melalui para rasul ke seluruh dunia. Dan memang ketika waktunya telah tiba bagi Kristus untuk lahir, Kaisar Agustus mengeluarkan dekret bahwa setiap orang harus pergi kota asalnya untuk didaftarkan. Maka Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke Bethlehem untuk didaftarkan di sana. Karena kota asalnya adalah Bethlehem. Dan Kristus lahir di Bethlehem seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab para nabi di Mika 5 ayat 2. Saudara yang terkasih, kedatangan Kristus dan rupa manusia telah diatur sebelumnya dan semua ini memiliki pengaturan sebelumnya. Ingatlah pengaturan moral. Dunia harus menyadari kebutuhannya akan Kristus. Dan semua upaya untuk mencari pemulihan bagi umat manusia harus terbukti gagal. Sehingga Kristus satu-satunya pemulihan bagi penyakit manusia yang tak tersembuhan akan datang. Dan saya menghimbau kepada Anda saudara yang kasih, jangan mencoba mencari pemulihan di luar Kristus. Jangan mencoba menyembuhkan diri Anda sendiri tanpa Kristus karena upaya Anda akan gagal. Pemulihan itu ada dalam pribadi Kristus, pemulihan Allah yang efektif bagi dosa dan penyakit manusia yang tak tersembuhkan. Dan saya akan menemui Anda di episode baru dan pertanyaan baru. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.